pendengar setiap podcast education. Selamat datang kembali di episode spesial kita pada ini. Saya Anis dan saya Fatin. Nah, hari ini kita akan ngobrolin tentang dua isu pendidikan, yaitu yang pertama ada kondisi siswa inklusi di sekolah dan yang kedua ada tantangan pembelajaran akibat keterbatasan guru dan teknologi. Nah, dua isu ini tuh sering banget ya kita dengar, tapi memang kurang diperhatikan ya Pak ya. Nah, kita nih sudah kedatangan dua narasumber hebat kita nih. Yang pertama ini ada Bapak Arta, selaku guru yang bertahun-tahun mengajar ya di kelas inklusi. Selamat datang Bapak. Terima kasih dari undang di Pod Edu ini ya. Semoga kita di diskusinya bisa bermanfaat untuk pendidikan gitu. Amin. Selanjutnya ada juga Mbak Hinda sebagai fasilitator pelatihan guru sekaligus pengamat pendidikan. Halo Mbak Hinda, selamat datang. Halo, terima kasih sudah mengundang dan senang sekali diajak berdiskusi di sini. Oke, baik. Ini sudah ada dua ya narasumbernya. Nah, sebelum kita masuk pada topik utama kita ya, aku tuh pengen kita tuh ngobrol dulu nih soal hakikat belajar dan pembelajaran. Hakikat belajar dan pembelajaran ini kan salah satu fondasi ya dari semua proses pendidikan. Menurut Mbak Vinda, apa sih sebenarnya hakikat belajar itu sendiri? Wah, pertanyaan bagus sih dari Mbak Anis ini. Jadi, hakikat belajar itu proses perubahan perilaku, keterampilan dan pengetahuan seseorang setelah seseorang itu mengalami pengalaman tertentu. Jadi, belajar itu bukan hanya tentang kita duduk di kelas atau hanya menghafal teks-teks di kelas. Jadi, belajar itu tuh tentang bagaimana kita mengembangkan pengetahuan keterampilan itu di dalam kehidupan sehari-hari kita, begitu Mbak Elis. Oke, jadi belajar itu nggak terbatas di ruang kelas ya Mbak, bisa di mana saja, kapan saja, dan bahkan dari siapa saja. Iya betul, belajar itu bisa saat kita bermain atau saat kita sedang gagal, terus kita mencoba lagi. Jadi intinya belajar itu tuh kita aktif, dinamis, dan belajar itu tuh sangat personal buat kita. Wah, menarik sekali. Nah, jadi pembelajaran itu bukan tentang transfer ilmu saja ya. Jadi kita juga bisa menumbuhkan semangat belajarnya, bisa menciptakan pengalaman-pengalaman barunya ya. Betul banget. Jadi kalau guru hanya berfokus pada materi yang diajarkan pada itu, nanti pesan esensial yang didapatkan oleh peserta didik itu berkurang. Jadi nanti tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran yang dia udah dirancang itu tidak bermakna pada kehidupan sehari-hari mereka. Oke, jadi dari jawaban yang disampaikan Pak Arta itu bisa disimpulkan kalau itu tuh menjadi tantangan terbesar dalam pendidikan ya. Betul Apalagi jika dalam satu kelas itu terdapat siswa yang berkebutuhan khusus atau latar belakang yang berbeda seperti itu. Nah, ngomong-ngomong tentang tantangan ya Bapak ya. Bapak kan sudah lama ya mengajar di kelas inklusi gitu seperti itu ya. Jadi apa sih tantangan terbesar Bapak yang dialami ketika mengajar siswa berkebutuhan khusus namun di kelas reguler Pak Edi? Kelas reguler. Jadi ini pertanyaan yang sangat penting dan sangat bagus untuk didiskusikan. Jadi kan waktu dulu sebenarnya ada sekolah yang khusus untuk inklusi. Namun sekarang kan ada aturan bahwa semua sekolah harus mau menerima siswa inklusi. Oleh karena itu ada dua tantangan yang sangat besar dalam penerapan aturan tersebut. Yang pertama itu kesiapan guru dan kompetensi guru. Yang kedua itu fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang anak inklusi tersebut. Yang pertama itu tadi apa? Kompetensi dan kesiapan guru ya. Jelas ini sangat penting dan menjadi tantangan besar. Karena apa? Karena ketika kompetensi gurunya tidak memadai dalam melaksanakan pembelajarannya siswanya dididik, maka tidak bisa tercapai tujuan pembelajarannya. Begitu juga kalau tidak ada fasilitas yang mendukung, bagaimana ya kan? Susah. Jadi ada dua tantangan terbesar dalam kasus inklusi di sekolah-sekolah reguler. Yang pertama itu tadi kompetensi dan kesiapan gurunya. Yang kedua tentang fasilitas orang yang mendukung
Oke, saya bisa bayangin kalau jadi Pak Atta itu bakal lelah sekali, tapi terlihat bahwa Pak Atta itu masih tetap bersemangat Ya ya, betul seperti sekali. namanya guru ya. Lalu biasanya nih Pak, apa yang Bapak lakukan kalau ada siswa yang tertinggal seperti itu? Kalau ada sesuatu yang tinggi ya, sebagai guru lah, sebagai guru pada umumnya kita melakukan observasi dengan evaluasi diagnosis terlebih dahulu agar kita mengetahui dan bisa mendiagnosis awal. Nah, ketika hasil dari diagnosis itu ada kelemahan pada siswa, nah, kita baru melakukan tindakan berupa pendekatan, ya kan? Pendekatan bisa berupa dengan bisa memodifikasi pembelajaran, bisa memodifikasi metode pembelajaran, bisa melakukan konsultasi dengan kepala sekolah maupun orang tua si anak tersebut agar permasalahan ataupun kekurangan yang ada pada anak tersebut itu bisa diatasi. Oke, lalu apakah ada tambahan dari Mbak Fidani sebagai pengamat pendidikan? Tidak sebenarnya, tapi saya tuh sangat mengapresiasi guru-guru seperti Pak Arta ini. Karena tuh di Indonesia ini ya, nggak semua guru tuh mau dan mampu berdedikasi seperti Pak Arta ini. Keren sekali, Pak. Memang Pak Arta ini memang pendidik yang sangat mengedepankan pendidikan ya seperti itu ya. Jadi menurut Mbak Finda ini kenapa sih sistem pendidikan itu belum maksimal gitu loh kalau di negara kita ini? Karena tuh ya sistem pendidikan di Indonesia tuh masih kurikulumnya tuh disamaratakan. Kan apa ya? Siswa tuh kan berbagai macam ya, banyak gitu. Tetapi tuh kenapa bisa di kurikulumnya tuh yang sama kan? Kita bisa dengan di Modelnya itu ya waktu belajar. ya pembelajarannya tuh di Beda-beda kan. tekniknya dibeda-bedakan gitu. Oke, dari jawaban Mbak Vinda dan Mas Arta yang barusan disampaikan ya, sepertinya ada kaitannya dengan topik kita yang kedua di Mbak Aiz, yaitu tentang kesenjangan teknologi dan jumlah guru. Menurut Mbak Vinda nih. Sekarang kita pindah topik dulu ya. Nah, keterbatasan teknologi dan jumlah guru. Apa sih menurut Mbak Vinda itu? Menurut saya, setelah saya tuh banyak berkeliling di sekolah-sekolah ya, di Indonesia tuh masih banyak kesenjangannya Mbak. Jadi di Indonesia tuh masih, apalagi di pedalaman ya Mbak, banyak sekolah tuh ya yang belum ada teknologi. Kadang tuh malah mereka tuh listrik itu aja kadang kayak masih apa sih simpan gitu ya, simpan. Siang nggak ada listrik, kalau malam baru ada listrik. Iya dong, bahaya ini. Terus apalagi mereka tuh kadang tuh belum ada proyektor sama komputer. Kan sedangkan sekarang di kurikulum pendidikan itu banyak mengedepankan teknologi seperti itu. susah ya jadi kalau nggak ada proyektor itu ya, apalagi ya di kurikulum sekarang. Menurut Bapak Arta nih pernah nggak sih merasakan hal seperti ini gitu? Tadi mendengar dari Mbak Minda yang sudah keliling di beberapa SD ataupun sekolah-sekolah di Indonesia kan ya. Iya. Tadi mengalami beberapa kendala, terutama di pelosok-pelosok itu mengingatkan saya pada 10 tahun yang lalu. Patuh Pak, Sudah lama ya? Sudah lama sih, sudah lama. Jadi 10 tahun yang lalu itu waktu saya ya baru diangkat sebagai PNS itu kan. Jujur aja penempatannya itu di tempat yang lumayan kecil. Padahal masih di tanah Jawa banget. Terlalu kecil ya? Belum kecil. Kayak di Jawa aja ternyata masih ada sekolah yang tertinggal dari segi teknologinya, dari segi fasilitasnya. Jadi di sekolah tersebut itu tadi seperti yang dikatakan Mbak Vinda, sif-sifan listrik. Jadi siapnya itu tidak ada listrik, makanya tidak ada listrik. Nah, jadi waktu saya mengajar otomatis jangankan proyektor ya, listrik itu nggak ada, wifi juga nggak ada. Jadi ketika saya ingin melakukan pembelajaran yang interaktif itu, ya saya download video-video pembelajaran dari YouTube. Ya pakai channel pribadi sih. Kemudian yo ketika
tidak memungkinkan menggunakan teknologi, mau bagaimana lagi ya, kita harus kreatif gitu. Kreatif, kita bikin bahan ajar, bikin media pembelajaran, alat peraga dalam melakukan pembelajaran itu dari barang-barang seadanya aja, bahkan dari barang-barang bekas waktu itu. Jadi solusinya nggak harus digital ya Pak, bisa dari alat sederhana yang tadi Bapak atas sampaikan. Iya, yang penting melihat situasi dan kondisi, itulah pokoknya. Kalau misalnya memungkinkan ya pakai teknologi, ya misal untuk amat memungkinkan ya harus kreatif agar pesan-pesan pembelajaran itu bisa tersampaikan baik ke masyarakat. Ini ya Pak, kalau misal bisa memilih gitu satu solusi utama apa sih yang paling mendesak gitu yang sekarang yang dilakukan sekarang gitu loh Pak, apa gitu menurut Bapak? Kalau misalnya suruh milih, berarti menurut saya yang paling mendesak adalah tentang pelatihan kompetensi guru mengenai teknologi dan sistem inklusi. Itu sangat penting karena ketika karena tidak semuanya mendapatkan mata kuliah tentang siswa luar biasa ataupun siswa inklusi ya. Oleh karena itu pelatihan, setidaknya pelatihan itu pelatihan kompetensi mengenai teknologi dan inklusi itu penting karena ya tadi penunjang pertama globalisasi yang ada, yang kedua penunjang aturan yang disediakan yang mau diterapkan tentang semua sekolah harus menerima siswa inklusi gitu. Oke, lalu kalau menurut Mbak Indah sendiri bagaimana? Kalau menurut saya nih ya Mbak, pemerintah tuh seharusnya lebih apa nih namanya ya? Wah, gitu. Iya, betul. Lebih sebutkan lebih mengamati nih. Apalagi di sekolah-sekolah dan lain-lain. Agar mereka tuh setara dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Dan jadi tuh eh pemerintah tuh berarti harus lebih sadar ya. Dan guru tuh juga kan apalagi guru tuh nggak bisa ya kerja sendiri. Mereka tuh butuh kolaborasi. Betul kan nggak ada kan? Kolaborasi dengan orang tua, kepala sekolah dan juga pemerintah. Betul sekali ya. Jadi tadi kita sudah mendengar gitu apa saja jadi pengalamannya Pak Alta, pengalamannya Mbak Vinda ya. Terima kasih ya untuk Bapak Alta dan Mbak Vinda. Obrolan hari ini tuh benar-benar sangat berdaging gitu ya. Pada penuh kenyataan, penuh harapan juga ya pastinya. Oke, jadi semoga pendengar podcast kali ini jadi lebih peka ya terhadap pendidikan, terutama itu para guru, kepala sekolah, dan calon pendidik. Mungkin ada closing statement ya dari Bapak Alta. Kalau statement apa ya? Mungkin sedikit saja sih statement dari saya. Ketika kamu tidak mau menelan pahitnya belajar, maka kamu akan menelan pahitnya kesusahan. Keren banget ya teman-teman. Baik, sampai jumpa di episode berikutnya. Terus belajar, terus bergerak untuk pendidikan yang lebih inklusif dan lebih adil. Bye-bye.